video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam jaringan komputer, yaitu VLAN atau Virtual Local Area Network. Tema video pembelajaran kita hari ini adalah memahami VLAN, dasar dan penerapannya dalam jaringan. Nah, teman-teman, sebelum aktivitas pembelajaran dimulai, marilah kita untuk mengisi absensi terlebih dahulu pada bapak yang ada di depan ini. Baik, selanjutnya dalam video pembelajaran kali ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, memahami apa itu VLAN dan cara kerja jaringan VLAN. Yang kedua, memahami dan mengetahui infrastruktur jaringan VLAN. Dan yang ketiga, mampu membangun dan mengkonfigurasi jaringan VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Mari kita mulai dan pelajari lebih lanjut mengenai VLAN. Selamat menyaksikan dan semoga materi ini bermanfaat. Nah, untuk membantu teman-teman memahami lebih dalam, kami juga menetapkan beberapa indikator pembelajaran yang ingin dicapai setelah menyelesaikan video pembelajaran ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mendefinisikan VLAN dan cara kerja VLAN. Yang kedua, teman-teman mampu memahami infrastruktur pada jaringan VLAN. Dan yang ketiga, teman-teman mampu melakukan konfigurasi dan membangun jaringan VLAN. Sebelum masuk pada pemaparan materi, teman-teman dipersilakan untuk mengisi pretest terlebih dahulu dengan scan atau mengklik link di sini. Menurut Wikipedia, Virtual Local Area Network atau sering disebut dengan VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan dengan perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut berada pada jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada segmen LAN yang berbeda. Bagaimana cara kerja VLAN? Nah, di sini misalnya kita mempunyai jaringan lokal yang terdiri dari 4 device yang terhubung langsung ke dalam router. Di sini misalnya kita mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Nah, tentu ia masih dalam jaringan lokal, jadi lebih enak pengirimannya. Transmisi paketnya lebih enak karena tidak memerlukan routing. Sayangnya, jumlah device yang terhubung langsung ke dalam router itu sangat terbatas karena dibatasi oleh jumlah port dalam router sendiri itu juga terbatas. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita bisa menggunakan switch, tidak mengirimkan pesan secara multicast, tetapi mengirimkan pesan pada device tujuannya saja. Tentunya ini akan mengurangi beban pada switchnya sendiri dan mengurangi kebutuhan bandwidthnya. Tetapi secara konektivitas, dia masih menggunakan konektivitas secara fisik. Ia menghubungkan komputer dengan router melalui port-port dalam sehingga device yang dihubungkan ke router membutuhkan biaya yang baik. Yang selanjutnya, infrastruktur jaringan VLAN. Tak terlepas dari banyaknya pemakai jaringan VLAN di kalangan perkantoran maupun perumahan, VLAN memiliki beberapa faktor pembentuk sebuah topologi jaringan. Tanpa adanya perangkat pembentuknya, sebuah jaringan VLAN tidak akan dapat diciptakan. Nah, berikut ini beberapa perangkat membentuk infrastruktur jaringan VLAN. Yang pertama, komputer server dan klien. Cara kerja sebuah komputer yang digunakan sebagai penyimpanan data ini hampir mirip seperti penjual dan pembeli, di mana komputer server berperan sebagai penjualnya dan komputer klien sebagai pembelinya. Jadi, di antara keduanya ini akan terdapat proses pemindahan dan pertukaran data. Yang kedua, kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan sebuah perangkat yang berperan penting dalam suatu jaringan, di mana kabel berperan dalam penghubungan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Sementara itu, konektor memiliki fungsi penghubung antara kabel dengan adapter kabel itu sendiri. Yang ketiga, switch. Nah, perangkat ini merupakan jantung dari jaringan VLAN, yang dimana switch berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan seperti komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya.
Switch akan mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan VLAN yang telah dikonfigurasi. Yang keempat, router. Nah, perangkat yang satu ini memiliki fungsi yang sangat penting, yakni mengatur keluar masuknya sebuah data yang diberikan atau diterima dari server ke klien. Selain itu, dengan router, kamu juga bisa menginginkan jaringan mana saja yang ingin dihubungkan atau tidak. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membangun dan mengkonfigurasi jaringan VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, di sini kita akan mencoba membuat dua VLAN yang nantinya akan saling terhubung satu sama lain. Langsung saja pada prakteknya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Kemudian, kita membutuhkan satu buah router untuk menghubungkan dan mengelola lalu lintas data, sehingga perangkat dapat terhubung ke internet. Yang kedua, kita membutuhkan satu buah switch untuk mengirim dan menerima data. Dan yang ketiga, kita memerlukan klien. Di sini, kita akan membutuhkan 4 buah PC sebagai kliennya. Dan yang terakhir, kita membutuhkan kabel Cooper untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, agar bisa membedakan dua VLAN-nya, kita akan membuat blok VLAN, di mana satu untuk guru dan satu untuk siswa. Kemudian, kita akan memberi keterangan IP address dan juga default gateway-nya. Selanjutnya adalah konfigurasi IP pada masing-masing PC-nya. Caranya dengan mengklik PC yang akan kita konfigurasi, kemudian menuju ke tab desktop, kemudian pilih IP konfigurasi, kemudian pilih IP konfigurasinya tetap statis, kemudian isi IP address-nya. Setelah itu, klik enter dan nantinya subnet mask-nya akan otomatis diisi. Kemudian yang terakhir mengisi default gateway-nya. Dan setelah selesai, kita close saja. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Yang pertama, klik pada switch satu kali, kemudian pilih CLI, kemudian tekan enter. Ketikkan perintah-perintah berikut ini. Yang pertama, ketikkan perintah enable, kemudian enter, kemudian ketikkan perintah VLAN database, enter. Selanjutnya, kita akan memberi nama pada masing-masing VLAN. Ketikkan perintah VLAN 10 name guru, enter, kemudian VLAN 20 name siswa, kemudian enter, kemudian ketikkan perintah exit untuk keluar. Nah, setelah selesai, kita akan melihat apakah VLAN yang kita beri nama tadi sudah terdaftar atau tidak. Ketikkan perintah show VLAN. Nah, seperti pada video ini menunjukkan bahwa VLAN yang tadi kita sudah beri nama itu sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada tahap-tahap berikutnya. Ketikkan perintah conf, ini singkatan dari configure terminal, enter. Kemudian ketikkan info 0/2, enter. Ketikkan swmo access, enter. Ketikkan sw access 910, enter. Kemudian ketikkan info 0/3, enter. Ketikkan swmo access, enter. Ketikkan sw access 910, enter. Selanjutnya akan dipasangkan ke VLAN 20. Ketikkan perintah info 0/4, enter. Ketikkan swmo access, enter. Ketikkan perintah sw access 920, enter. Ketikkan perintah info 0/5, enter. Ketikkan perintah swmo access, enter. Kemudian ketikkan perintah sw access 920. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi dari router ke switch dengan mode trunk. Caranya, ketikkan perintah info 0/1, enter. Ketikkan swmo trunk, enter. Ketikkan perintah N. Selanjutnya, kita menuju ke konfigurasi pada router. Klik
router satu kali, kemudian pilih CLI, kemudian ketikkan no. Kemudian ketikkan perintah-perintah berikut ini. Yang pertama ketikkan N, enter. Kemudian ketikkan conft, enter. Ketikkan infa 0 per 0, enter. Ketikkan no shut. Ini singkatan dari no shutdown agar lebih cepat dalam konfigurasi. Selanjutnya, ketikkan perintah-perintah berikut. Ketikkan perintah infa 0 per 0.10, enter. Ketikkan encapsulation.1key 10, enter. Kemudian ketikkan IP address dan masukkan default gateway-nya yakni 192.168.50.1 dan masukkan subnet mask-nya yakni 255.255.255.0. Ini untuk menambahkan IP ke VLAN 10. Selanjutnya, untuk menambahkan IP ke VLAN 20, ketikkan perintah infa 0 per 0.20, enter. Ketikkan encapsulation.1key 20, enter. Kemudian ketikkan perintah IP address dan masukkan default gateway-nya yakni 192.168.70.1. Kemudian masukkan subnet mask-nya yakni 255.255.255.0. Kemudian enter, ketikkan N. Nah, setelah itu kita close. Sampai pada tahap ini, konfigurasi sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Nah, di sini kita akan mencoba mengirim pesan dengan ruang lingkup blok yang sama. Ini sudah successful, berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah sukses, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengirim pesan antar blok. Kita akan mencoba mengirim pesan pada visi 0 ke visi 2. Ini keterangannya violet, yang artinya kita harus melakukan ping atau konfigurasi secara manual. Caranya, klik satu kali visi 0, kemudian pilih yang command prompt, ketikkan perintah ping, kemudian masukkan IP address visi 2. Setelah itu, enter. Nah, keterangannya ini sudah reply, yang artinya pingnya itu sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan ping pada PC yang ketiga. Ketikkan ping, kemudian masukkan IP address PC 3. Kemudian enter. Nah, keterangannya sama reply, yang artinya ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan mencoba mengirim pesan antar blok. Kita akan mencoba dari visi 0 mengirim pesan ke visi 2. Ini sudah successful, yang artinya sudah berhasil. Kita akan mencoba mengirim pesan dari visi 0 ke visi 3. Ini successful juga, yang artinya pengkonfigurasian sudah berhasil. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan dengan perangkat lunak, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Untuk membangun jaringan VLAN, kita membutuhkan komponen sebagai infrastrukturnya, di antaranya router, switch, PC atau client, dan kabel Cooper. Pada praktiknya, untuk membangun jaringan VLAN, kita harus melakukan pengkonfigurasian dengan tepat agar jaringan VLAN dapat berjalan. Baik teman-teman, setelah kita menyelesaikan materi tentang VLAN, saatnya kita untuk menguji kalian dengan post-test. Nah, post-test ini bertujuan untuk mereview dan menilai seberapa jauh pemahaman kalian mengenai konsep VLAN, cara kerjanya, infrastruktur, dan konfigurasi VLAN. Jangan lupa untuk membaca soal dengan teliti dan selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita tentang VLAN kali ini. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran dan meningkatkan pemahaman kalian bagaimana VLAN dapat meningkatkan efisien dan keamanan jaringan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, teman-teman bisa berdiskusi atau bertanya dengan pengajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk mencoba mempraktikkan membangun jaringan VLAN. Tetap semangat dan tetap eksplorasi pengetahuan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.